Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan kita mempunyai tokoh-tokoh penting yang mempengaruhi hidup kita. Atau setidaknya ada orang-orang tertentu yang bisa mengubah jalan hidup kita atau memberi makna di setiap pilihan hidup kita. Saya bisa menjadi seorang imam sampai dengan saat ini, bisa melayani di mana-mana, bisa pergi kemana saja, dan juga bisa mendapat kuasa untuk melayani, diutus, menjumpai begitu banyak umat, tidak lepas dari orang-orang yang membantu saya untuk bisa menjadi imam. Ketika saya SMP, saya tinggal di asrama, dan pada akhir tahun ajaran di SMP, saya memilih untuk masuk seminari. Dan dia tahu keinginan besar saya itu. Saya sudah mengurus segala urusan untuk mengikuti tes, sudah mendaftar, tetapi ternyata berkas saya belum lengkap. Di sana hanya ada kepasrahan, ya sudah, ikut tes sebagai formalitas saja. Kalau lulus, puji Tuhan. Kalau tidak, mungkin saya pilihan terakhir, karena berkas-berkas saya tidak lengkap. Pada saat hari tes itu datang, saya pergi dengan tidak punya harapan yang besar untuk lolos. Ketika mengikuti tes tulisan, semuanya berjalan dengan baik. Dan pada saat tes wawancara, saya berjumpa dengan pastor yang mewawancarai saya, melihat berkas-berkas saya, dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, berkas-berkas saya sudah lengkap semuanya. Dan ternyata tidak lepas dari peran suster kepala asrama ini. Dia yang mengurus semuanya. Padahal sebelumnya saya sendiri mengurus, tetapi tidak bisa karena kantor paroki tutup, pastor paroki berhalangan, karena saya harus dari kota pergi ke kampung. Waktu perjalanan saat itu, ya, jalannya masih jelek, sehingga butuh waktu yang lama. Dan ketika sampai di tempat atau di kantor parokinya sudah tutup. Sehingga hal-hal yang sederhana itu bagi saya seolah ya sudah, niat saya untuk menjadi imam sudah pupus. Tetapi kehadiran suster kepala asrama ini akhirnya membantu saya sampai dengan titik ini. Maka saya selalu bersyukur mengingatnya dalam doa-doa saya, karena bagi saya dia adalah tokoh penting dalam perjalanan kehidupan panggilan saya. Saudaraku, kita semua juga, Bapak Ibu, saya yakin punya tokoh-tokoh penting di dalam kehidupan. Tidak harus membuat perubahan yang begitu besar, tetapi hal-hal kecil yang bisa juga membantu untuk membuat perubahan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tema Sabda Tuhan dari tanggal 17 Desember adalah kedatangan Tuhan, yang kita kenal dengan Erokras, yang dalam bahasa Indonesia kita artikan besok aku akan datang. Erokras adalah singkatan dari Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapientia. Kedatangan Tuhan yang kita nantikan sudah dekat, dan kedatangan tidak lepas dari dua tokoh penting yang juga kita dengarkan dalam Sabda Tuhan hari ini, yakni Bunda Maria dan juga Santo Yusuf. Dua tokoh yang menjawab sapaan Allah dan menerima kunjungan malaikat Gabriel, serta terbuka akan pesan yang disampaikan melalui mimpi. Yang pertama, Maria. Maria adalah seorang gadis sederhana yang baru bertunangan. Ia menerima kabar yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga penuh tantangan. Gadis muda harus membuat pilihan penting dalam hidupnya, karena harus berhadapan dengan tunangannya
tetapi juga berhadapan dengan situasi budaya setempat. Maria membuka hati dan menerima undangan Allah itu dengan menjawab kabar dari malaikat Gabriel. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria menjadi wanita muda yang dikatakan dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya sebagai pertanda bahwa akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel. Bayangkan kalau tidak ada tokoh wanita sederhana ini. Mungkin Maria bisa menjawab, "Tolong berikan saya waktu untuk memikirkan. Saya akan menjawab kalau sudah siap." Ya, sebagaimana pertanyaan yang disampaikan atau juga lamaran yang disampaikan seorang cowok ke cewek, jawaban klisenya, "Nanti ya, saya butuh waktu untuk memikirkan." Dan tokoh yang kedua adalah Santo Yusuf, seorang tokoh yang tidak banyak dibahas dalam kitab suci, tetapi perannya yang kita dengarkan dalam sabda hari ini menunjukkan bahwa ia menjadi tokoh yang penting dan luar biasa. Ia menghadapi situasi dilematis karena tunangannya sudah hamil. Maria sudah hamil dari Roh Kudus dan juga harus berhadapan dengan budaya setempat. Maria dan Yusuf mengalami pergolakan yang sama. Yusuf memilih jalan tengah, yakni hendak menceraikan secara diam-diam, sehingga tidak memberikan hukuman yang berat bagi Maria dan juga harus menanggung aib itu. Dalam kebimbangan itu ia berdiam dan menenangkan diri. Allah hadir kepadanya dalam mimpi untuk memberi penjelasan mengenai siapa yang dikandung oleh Maria dan apa yang harus dilakukan oleh Yusuf. Titik penting dalam sejarah keselamatan adalah keterbukaan hatinya dan juga ketaatan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam mimpi tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita manusia biasa akan menganggap mimpi sebagai bunga tidur, atau seringkali juga kita lupa akan apa yang kita mimpikan dalam tidur kita. Dan Yusuf menunjukkan hal yang berbeda. Ia sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan, pesan Tuhan lewat mimpinya, dan ia taat untuk melakukannya. Ia tidak hanya taat, tetapi mengorbankan seluruh keinginan pribadinya dan setia untuk melakukan kehendak Allah. Maka kita boleh katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Allah lah yang terjadi. Saudara terkasih, saya bisa menjadi imam tidak lepas dari kerja keras dan pengorbanan suster kepala asrama. Dan hari ini kita disadarkan bahwa karya keselamatan dari Allah tidak lepas dari peran serta umat manusia dari tokoh sederhana Maria dan Yusuf. Mereka taat dan setia pada rencana dan kehendak Allah. Jawaban ya dari Maria serta kesediaannya dan kerelaan Yusuf untuk mengorbankan kehendak pribadinya membenarkan apa yang disabdakan bahwa Yesus Kristus, Mesias yang dinantikan, adalah sungguh keturunan Daud. Dengan demikian Paulus mengajarkan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Dengan demikian Paulus mengajarkan bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus anak Allah putra Daud akan memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera dimanapun ia berada. Saudara-saudariku yang terkasih, Natal sudah dekat. Sukacita untuk berjumpa dengannya semakin besar. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap untuk menjawab ya dan menerima Yesus dalam hati dan hidup kita?
Ada yang sudah siap dengan pernak-pernik Natal seperti di kota Solo. Lagu Natal mulai terdengar di rumah-rumah. Ada yang menulis status Natal sudah dekat, baju Natal belum ada. Paling tidak sudah ada kerinduan untuk menyambut Natal. Ada yang sudah siapkan makanan dan minuman. Tetapi ada juga kisah penolakan di mana-mana bagi orang Kristen yang mau beribadah. Semua itu baik adanya, namun menyambut kedatangannya tidak terbatas itu saja, karena paling mendasar adalah mempunyai hati seperti dua tokoh ini. Rendah hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, taat dan setia akan kehendak Allah. Maka hati yang terbuka pada kehendak Allah akan berlimpah kasih setia, berlimpah damai sejahtera, dan besar sukacitanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus.